Selamat datang di OPE, obrolan penuh edukasi. Nah, jadi teman-teman semua, hari ini kita akan membahas salah satu organisasi yang berada di sekolah, yaitu OSIS, Organisasi Siswa Intra Sekolah. Teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan, nama saya Adelia Putri. Saya selaku host. Saya didampingi oleh rekan saya yaitu. Perkenalkan, nama saya Farizia Rama. Di sini saya sebagai host untuk menemani Teh Ada. Teman-teman semua, hari ini kita kedatangan bintang tamu yaitu Ketua OSIS yang baru terpilih untuk periode 2024-2025 dan salah satu perwakilan anggota OSIS. Silakan perkenalkan diri. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Haura Smagaida dari kelas 8I. Aku di sini sebagai Ketua OSIS periode 2024-2025 dan juga. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dedi Nabian, saya dari kelas 10F, saya sebagai perwakilan anggota OSIS. Selamat datang Haura, selamat datang Gerin. Terima kasih Teh. Haura, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Gerin, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah juga sehat. Kalau Teteh nih, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, kita semua sehat. Oh iya nih, gimana sih perasaan kalian setelah diundang ke podcast kali ini? Perasaan aku tentunya senang banget ya udah diundang ke podcast OP ini. Terus juga aku excited banget gitu karena kan ini first time aku ikut podcast, tapi juga aku ada sedikit perasaan gugup gitu Teh. Sama aku juga punya perasaan yang sangat senang karena diundang podcast ini di pertama kali aku ikut podcast, walaupun ada rasa gugup sedikit. Kamu tuh sebelumnya udah ikut organisasi OSIS ya? Organisasi OSIS tuh dari kapan, Hal? Aku ikut organisasi OSIS ini dari kelas 7, berarti dari periode 2022-2023 ya Dedi ya, semenjak dari kelas 7. Selain organisasi OSIS nih, selama dari kamu kelas 7 sampai sekarang pernah nggak sih ikut ekskul lain gitu? Kebetulan banget aku cuma ikut OSIS aja Teh, jadi aku belum pernah ikut ekskul lainnya yang ada di Spencer. Kalau Gerin gimana sih perasaannya setelah Gerin tahu kalau Gerin tuh keterima di SMP Negeri sendiri? Perasaan aku senang banget karena aku dari situ pengen masuk banget di sekolah SMP dari satu ini, dan alhamdulillah sekarang aku bisa masuk ke SMP di sekolah SMP. Alhamdulillah ya, jadi sekolah impian lah ya. Alhamdulillah. Kamu kan sekarang udah hampir 1 tahun nih jadi sekolah di sini. Selama hampir 1 tahun ini ikut ekskul apa aja, Lin? Aku di sekolah ini mengikuti ekskul olahraga basket. Oh, basket. Berarti kamu ikut 2 ya? Olahraga ekskul basket sama satu organisasi OSIS gitu. Nah kalau Haura gimana sih perasaannya setelah Haura tuh tahu kalau Haura kepilih jadi ketua OSIS di periode 2024-2025 ini? Alhamdulillah ya Teh, aku merasa sangat senang banget dong tentunya. Terus juga kaget gitu pertama kali aku mendengar kalau misalkan aku yang bakal melanjutin tugas sebagai ketua OSIS itu, aku merasa senang banget. Terus alhamdulillah banget, aku bersyukur banget karena udah dikasih kepercayaan sama warga SMP Negeri 1 Ciasem, teman-teman dan juga guru-guru. Cuman aku juga ada perasaan takut kalau misalkan aku nanti ke depannya gak bisa menjadikan OSIS ini lebih baik dari sebelumnya, tapi aku yakin dan akan aku usahakan yang terbaik untuk OSIS ini. Amin. Terima kasih. Kalau kamu gimana sih Gerin, perasaan kamu nih setelah bergabung menjadi bagian dari anggota OSIS ini? Perasaan aku sih senang banget karena aku dari SD itu pengen masuk organisasi OSIS, dan pas di seleksi tahap kedua aku itu sangat takut tidak terima di OSIS. Kenapa sih kamu takutnya? Karena pas di tahap kedua itu aku memikirkan aku punya bakat belajar, dan di satu sisi ternyata aku bisa bikin cerita pendek. Haura, kamu kan sekarang satu ketua OSIS yang baru. Nah, bagaimana sih cara kamu untuk menjalankan organisasi OSIS ini untuk kedepannya agar lebih baik lagi gitu? Jadi kan untuk membentuk organisasi yang baik itu kan juga harus ada kerjasama antara
anggota, ketua, wakil ketua, dan juga pembina ya. Jadi aku pengen anggota OSIS ini tuh menjadi anggota yang disiplin dan juga bertanggung jawab. Caranya itu, cara yang bakal aku lakuin itu aku memberitahu mereka tentang tanggung jawab apa gitu yang mereka pegang sekarang. Dan juga sekarang itu mereka tuh OSIS gitu, jadi mereka harus mencontohkan yang lebih baik dari siswa-siswa agar siswa-siswi SMP Negeri 1 Ciasem bisa contohnya tuh OSIS gitu. Terus juga aku akan mendengarkan kritik dan saran dari warga SMP Negeri 1 Ciasem ini, baik dari guru, siswa, ataupun kakak-kakak gitu. Wah, caranya sangat bagus ya. Semoga nanti kedepannya Capai ya, bisa Hal. tercapai. Amin. Oh iya deh, Hal. Kamu gimana sih cara mendengarkan aspirasi Dari siswa-siswi atau dari ya warga sekolah? Ada satu cara yang aku pengen banget. Caranya itu dengan aku membuat kotak aspirasi. Jadi kotak itu berisi tentang aspirasi dan juga kritikan untuk anggota OSIS. Caranya itu dengan menaruh kotak aspirasi itu di salah satu tempat di Sensa ini. Terus juga nanti mereka itu mengisi kritikan atau pendapat tentang OSIS. Jadi isinya itu tidak boleh bullying ya teman-teman. Nah nanti setelah itu kita bakal baca kotak aspirasi itu sekitar seminggu sekali mungkin ya. Jadi terus juga kita akan berdiskusi, lalu memikirkan caranya bagaimana gitu untuk merubah kritikan tersebut menjadi lebih baik. Nah kalau misalkan rencana yang pertama itu tidak disetujui oleh anggota ataupun pembina, mereka juga bisa langsung berbicara kepada aku atau sama anggota OSIS yang lainnya. Jadi kita bisa langsung berdiskusi ya, introspeksi diri untuk mengubahnya menjadi lebih baik gitu. Jadi intinya mah kamu tuh cara mendengarkan aspirasi siswa dengan cara pembuatan kotak tadi gitu ya. Ya. Nah, berarti kalau misalkan kotak yang tadi nggak diizinin, jadi siswa-siswi bisa ngomong langsung ke Haura gitu buat ngasih kritikan atau saran. Tapi kalau misalkan memang pas saat itu kotak itu sudah disetujui dan sudah ada, kalau mereka emang tidak mau mengisi atau mereka lebih nyamannya berbicara langsung, nggak apa-apa, itu nggak apa-apa banget loh gitu. Iya deh. Selain cara mendengarkan aspirasi nih Hal, rencananya kamu tuh bakal bikin program apa aja sih Hal ke depannya? Untuk program aku belum terpikirkan ya Teh, cuman aku tuh maunya program di sekolah kita juga kan udah banyak ya Teh ya. Dan di program yang pengen banget nih yang aku pengen tambahin lagi itu di program event sekolah Classmeet ya. Jadi itu nanti di Classmeet aku pengen banget lombanya itu sesuai dengan minat dan bakat siswa. Jadi ketika mereka mengikuti lomba itu mereka bisa enjoy, senang, dan juga mereka tuh bisa menunjukkan bakat yang selama ini belum mereka tunjukkan ya, terpendam gitu Teh. Jadi tuh yang lain tuh bisa tahu, oh jadi si anak itu punya bakat ini gitu kan gitu loh Teh. Jadi nggak yang di akademik doang ya, Iya. jadi ada yang minat akademiknya. Iya, jadi mereka tuh kan, kita kan nggak tahu ya bakat seseorang tuh gimana, jadi tuh pengen gitu mereka tuh menunjukkan bakat yang mereka punya gitu loh Teh. Jadi intinya buat program kerja tuh Haura tuh maunya programnya lebih banyak lagi kayak misalkan acara Classmeet, dan maunya tuh program itu sesuai dengan minat bakat siswa. Iya. Karena kan nggak semua tuh di akademik ya. Iya, ada yang minat akademik juga. Kalau kamu Gerin, bagaimana sih Gerin agar bisa menjadi anggota yang baik untuk OSIS? Di OSIS itu kita untuk melatih kedisiplinan diri, dan kita juga harus kasih tugas dengan semena-mena. Kita harus melaksanakan tugas itu dengan rasa tanggung jawab. Selain dengan disiplin dan tanggung jawab, ada nggak cara lain biar jadi anggota yang lebih baik lagi gitu? Kita di anggota OSIS juga harus bersosialisasi dengan anggota OSIS, keluarga sekolah, dan kita juga harus tidak miskomunikasi. Jadi tidak miskomunikasi, disiplin dan bertanggung jawab itu cara menjadi anggota yang baik. Kalau Haura nih, gimana sih mau OSIS ke depannya, mau bagaimana gitu? Biar lebih baik lagi. Aku tuh pengen banget Teteh, jadi kan yang tadi yang dibilang sama Teteh ya, untuk menjadi OSIS lebih baik lagi. Terus juga aku pengen anggota OSIS tuh punya rasa tanggung jawab, rasa kedisiplinan yang besar. Terus juga aku pengen OSIS ini tuh sebagai contoh baik bagi para siswa-siswi SMP Negeri 1 Ciasem.
ini. Terus juga aku pengen organisasi OSIS ini memiliki rasa kekeluargaan yang besar gitu loh. Jadi emang OSIS ini tuh keluarga gitu loh teh, bukan sekedar hanya organisasi. Jadi tuh ketika mereka mengeluarkan pendapat, mereka akan lebih enak ngeluarin pendapatnya. Iya, nggak campur takut. Iya kan banyak kan anggota OSIS kan Ya, sebenarnya emang punya pendapat mereka. iya, Cuma mereka takut buat buat keluarinnya. Gitu teh. Itu aja sih yang aku pengen dari OSIS ini. Jadi Haura tuh maunya biar OSIS lebih baik lagi tuh dengan disiplin, tanggung jawab, meningkatkan rasa kekeluargaan, terusnya dan bisa menjadikan contoh bagi siswa-siswi dan semuanya. Iya. Ada yang ditanyain nggak kita hal? Oh iya, dan tadi kan Teteh ya yang nanya ya. Kita juga mau nanya nih ya. Aku dulu apa kamu dulu, Get? Oke, aku dulu ya. Gimana sih Teh perasaan Teteh ketika pertama kali nih Teteh tahu misalkan Teteh nih yang bakal jadi ketua sama wakil ketua OSIS gitu kan? Gimana perasaan Teteh? Terus juga perasaan apa aja gitu yang selama ini Teteh rasain ketika Teteh menjabat sebagai ketua OSIS sama wakil ketua OSIS yang sudah hampir menginjak satu periode gitu. Gimana perasaannya Teh? Sebenarnya ada dua perasaan ya, ada perasaan senang dan ada perasaan sedih. Senangnya tuh kita sebelum jadi ketua OSIS aku tuh emang jarang kenal sama teman-teman yang lain, tapi semenjak jadi OSIS itu aku bisa lebih kenal sama teman-teman yang lebih banyak lagi, terus bisa menambah pengalaman yang berharga, pengalaman yang emang itu berharga lah bagi aku. Terus ada rasa takutnya. Kenapa takut? Karena takut itu takut kita belum bisa menjalankan organisasi menjadi lebih baik lagi. Tapi alhamdulillah selama hampir setahun ini kita berhasil buat ngelewatin rintangan-rintangan yang ada ya. Kalau dari aku tuh, aku juga sama. Aku juga mau kenal, terus aku takut karena aku bisa menangani gitu kan. Juga kan ya SD juga kurang gitu kan. Ya aku tuh kayak kurang ya aku gaul dan aku ya kalau tampil kan aku kayak kok banyak banget yang kan maksudnya pas dengan kopi kan jadi lebih susah jadi ya ini kalau itu dari aku kayak mau dari lagi ya. Kalau ini aku ya kalau aku ini organisasi yang bisa mencontoh kami dari setiap hari dan kalau dari aku pengen aku Terus nggak menyepelekan tugas kasih gitu loh. Iya. Soalnya sekarang emang Marak banget yang sering nyepelin tugas. Kayak mereka tuh kayak OSIS tuh cuma buat mereka buat Pengamanan doang. Iya, jadi tuh kayak kalau tugasnya gini doang gitu kan. Banyak yang lain gitu. Iya. Jadi buat anggota OSIS jangan nyepelin tugas ya. Jadi harapan kita ini semoga kedepannya kita bisa melaksanakan yang terbaik ya. Iya, Amin. Semoga kita bakal bisa semaksimal mungkin untuk menjadi lebih baik. Ada yang tanya lagi nggak? Udah sih cukup ya aja yang mau kita tanyain. Teman-teman semua, itulah obrolan singkat kita kali ini. Semoga dapat menghibur dan memberi manfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih Haura sudah mau hadir dalam podcast ini. Terima kasih juga ya Teteh sudah mau dan kita sudah mau jadi host yang luar biasa baru pertama kali kan ya. Iya, pertama kali. Ya kita juga baru pertama kali jadi host ya. Makasih juga ya Garin udah bersedia untuk hadir dalam podcast kali ini. Pastinya itu sudah mulai saya di podcast ini. Iya, sama-sama. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sip, bagus.